Es. Zaman dulu udah ada es belum ya? Belum ya. Bagaimana waktu itu mendinginkan minuman itu, bagaimana ceritanya? Ini menarik ya kan? Ini yang kita pahami dulu. Jadi kesukaan atau yang dianggap enak pada zaman itu, minuman itu yang manis dan yang dingin. Yang manis dan yang dingin. Prinsipnya ada dua, yang manis serta yang dingin. Kita dengarkan nasihat agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Haji Mulyadi. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan penambahan yang kemarin, kita sudah belajar tentang bagaimana cara Rasulullah Muhammad SAW makan dan setelah makan. Insyaallah sudah pada paham ya. Baik, yang sekarang kalau sudah makan, habis makan ngapain? Habis makan minum. Nah, ini insyaallah kali ini kita akan pelajari bagaimana cara minum beliau dan kira-kira apa yang biasa beliau minum. Sebuah hadis yang diceritakan dan dikisahkan dari Ibnu Abi Umar. Haddatsana Ibnu Abi Umar. Ibnu Abi Umar menceritakan, qala haddatsana Sufyan. Beliau mengatakan Sayyid Sufyan menceritakan kepada kami. Kemudian Sufyan dari Ma'mar dari Aniz Zuhri, Zuhri dari Urwah. Kemudian Urwah bersumber dari Ummahatul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qalat, beliau menceritakan, kana ahabbus syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwa al-barid. Saya ulang lagi, hadisnya berbunyi begini. Kana ahabbus syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwa al-barid. Al-hulwa al-barid. Apa itu al-hulwa al-barid? Maksudnya adalah al-hulwa yang manis, al-barid yang dingin. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menyukai gitu ya, menyukai minuman yang manis serta dingin. Es. Zaman dulu udah ada es belum ya? Belum ya. Bagaimana waktu itu mendinginkan minuman itu, bagaimana ceritanya? Ini menarik ya kan? Ini yang kita pahami dulu. Jadi kesukaan atau yang dianggap enak pada zaman itu, minuman itu yang manis dan yang dingin. Yang manis dan yang dingin. Prinsipnya ada dua, yang manis serta yang dingin. Ya, sekali lagi, apapun yang disukai Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, itu adalah sebuah contoh yang bagus. Sebuah contoh yang bagus yang kita berusaha untuk menirunya semampu kita. Semampu kita. Kita upayakan untuk mengikuti apa yang beliau lakukan. Di antaranya adalah beliau kalau minum itu, kalau boleh memilih gitu ya, yang al-hulwu al-barid, yang manis dan yang dingin. Nah, kalau kita kaji ya, yang al-hulwu itu yang manis itu
itu kalau menurut ilmu kedokteran sekarang nih Bang Iman, Pak Awi, yang biasanya yang yang manis-manis itu bisa menghasilkan yang namanya zat namanya glukosa ya. Glukosa itu nanti dialirkan lewat peredaran darah, dialirkan ke seluruh sel-sel, ya itu nanti dia di situ bisa menjadi sebuah energi. Jadi punya kekuatan tubuh kita itu untuk bergerak itu ya sumbernya itu dari glukosa itu nanti dirubah menjadi energi. Jadi orang biasanya kalau lemes-lemes tuh udah kasih aja minuman atau apa gitu yang manis gitu, nanti dia cepat pulih ininya, hilang lemesnya, semangat lagi. Ya biasanya kalau orang-orang yang lemes itu minumnya itu es teh manis gitu kan, teh manis biasanya itu yang manis-manis gitu, langsung nggak lama deh udah langsung tenaganya udah pulih lagi. Subhanallah. Al-barid biasanya yang dingin-dingin itu seger ya kalau ya. Kalau yang dingin-dingin itu wah, seger itu. Nah, kalau seger itu memicu badan kita untuk apa itu namanya? Semangat, untuk memacu semangat. Masya Allah. Bahkan sampai sekarang itu dibuat orang-orang sekarang itu kalau mau buat minuman tuh prinsipnya itu yang dingin, yang manis. Nah, itu yang laku sekarang itu yang manis-manis, yang dingin-dingin. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak, adik-adik nih? Doni tahu nggak yang dingin, yang manis? Apa contohnya? Es teh. Apa lagi? Es krim. Nah, iya. Jadi orang-orang sekarang itu rupanya belajar dari beliau, ya, menggali kesukaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ternyata sampai sekarang disukai itu sama orang-orang zaman sekarang. Kalau minum cari yang manis, cari yang dingin biar seger ya, tahu ya? Iya. Yang seger, yang manis. Rupanya di situ rahasianya. Jadi yang manis itu bisa memberikan membantu tubuh kita untuk cepat pulih, untuk memberikan asupan tenaga itu tadi. Kalau yang seger mah, yang dingin mah biar seger ya, biar badannya, biar perasaannya itu tenang gitu. Kalau seger ini kan seneng gitu. Bawaannya seneng aja. Ya gitu. Cuman ada masalah nih kalau zaman sekarang. Masalahnya sekarang itu minumannya itu manisnya bukan manis asli, tapi manisnya pakai pakai obat ya. Apa itu namanya? Iya, itu kembang gula itu, apalagi itu. Nah, kalau dinginnya sekarang pakai apa dinginnya? Pakai es. Kalau zaman dulu bagaimana? Kalau zaman dulu manisnya itu dari manis madu. Iya, dari asli itu madu. Terus manisnya apa lagi? Manisnya kurma. Manisnya apa lagi ya? Manisnya kismis. Jadi yang dimaksud manis, minuman manis di sini pada zaman itu air, kemudian dikasih kurma, lalu disimpan misalkan dari sore begini nih, bagaimana ya? Ambil 1 gelas air putih misalkan, air biasa. Kasih kurma, nanti diendepin gitu, nyampe semalam lah ya. Nanti sahur itu bisa diminum. Nah, itu seger itu. Nanti airnya itu agak dingin dan manis. Nah, itu diantaranya. Atau pakai madu. Atau pakai kismis. Kismis tahu kan? Kismis itu dia berasal dari buah anggur, nanti dikeringin, nanti jadi kecil. Nah, itu. Ya, dari buah anggur. Kismis itu dari buah anggur, makanya bagus. Nah, airnya itu air rendamannya itu yang diminum. Nah, kalau zaman dulu cara dinginnya di nenek moyang kita itu, orang-orang tua kita dulu biasanya kalau dinginin air minum tuh pakai apa itu, Pak Wi? Apa tempayan. Ada pakai apa lagi itu? Kendi, pakai kendi itu. Orang-orang tua kita di kampung saya juga sama itu, Bang Iman, pakai kendi itu untuk dinginin minuman. Jadi memang subhanallah ya, rupanya hal-hal yang semacam ini perlu buat
buat kita zaman sekarang, walaupun itu kelihatan kuno banget gitu, tapi ternyata dari segi kesehatan itu sangat berguna buat tubuh kita, dan itu hidup sehat. Orang-orang tua kita minumnya modelnya kayak gitu, itu sehat-sehat. Kalau zaman dulu ya begitu caranya, dimasukin kendi, atau kalau yang mereka punya dari kulit, kemudian biasanya digantung, ada digantung, ditaruh di gantungan, ada yang taruh di atas, ya di langit-langit gitulah. Ada juga cara yang sampai sekarang masih dipakai, itu yang kayak model apa namanya itu, bagaimana? Kayak kendi, lalu kendinya itu ditaruh di tempat yang agak lebaran dikit gitu ya, terus dikasih sama pasir. Jadi kalau ada hal hawa-hawa panas itu, dia lewat pasirnya keluarnya. Nah, itu bisa menetralisir udara di sekitarnya, terus kemudian airnya bisa dingin. Ya itu. Jadi Rasulullah pada dasarnya itu apapun yang ada di hadapan beliau, itulah yang beliau nikmati. Cuman kalau boleh memilih begitu, seandainya boleh memilih, kalau ada yaitu yang sesuatu yang manis dan sesuatu yang dingin. Baik itu bisa berupa air yang dicampur dengan tumur atau dengan kurma, atau dicampur dengan asal, madu, atau dari kismis, seperti itu. Yang kedua, haddatsana Ahmad bin Mani', menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani'. Qala, beliau bercerita, beliau mengatakan haddatsana Ismail bin Ibrahim, menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim. Qala haddatsana Ali ibn Zaid, menceritakan kepada kami Ali bin Zaid. Dari Ali bin Zaid beliau mengatakan ana Umar huwa ibnu Abi Harmalah, dari Umar bin ibnu Abi Harmalah. Ali bin Abbas, bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau menceritakannya begini. Dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Ana wa Khalid bin Walid. Saya dan Khalid bin Walid. Ala Maimunah, di rumahnya Ummuna Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah ini salah satu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Ibnu Umar, ada Khalid ibn Walid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertiga ke rumah Sayyidah Maimunah. Faja'atna bi ina'in min labanin. Faja'atna, kemudian Sayyidah Maimunah datang kepada kami bi ina'in, dengan membawa tempat ya, tempat minum, min labanin, dari susu. Jadi membawa tempat yang berisikan susu. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu tersebut. Jadi Rasulullah juga suka minum susu juga. Wa ana ala yaminihi, dan saya, kata Ibnu Umar, saya di sebelah kanannya beliau. Wa Khalid ala shimalihi, dan Khalid ada di sebelah kiri beliau. Faqala li, kemudian Nabi bersabda, mengatakan kepada saya gitu ya, asyurbatu lak. Asyurbatu lak, minuman itu nanti dibagi sama ini nih, sama ya Ibnu Abbas, maaf, Ibnu Abbas. Ya istilahnya sisanya gitu, disisain gitu. Jadi Rasulullah minum, kemudian ada sisanya, nanti mau dikasih ke Ibnu Abbas. Fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Kata Rasulullah, nanti kalau kamu sudah minum, kamu kalau mau bisa berbagi sama Khalid gitu. Fa qultu ma kuntu li uthira ala su'lika ahadan. Ibnu Abbas berkata, nggak mungkin sisa dari baginda Rasulullah, nggak mungkin saya berikan kepada orang lain, itu pasti akan saya habiskan sendiri gitu kan.
Sayang sekali, saya nggak mungkin deh, nggak rela kalau minuman ini yang bekas dari Rasulullah itu diminum oleh orang lain. Wah, itu pasti saya yang minum gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang yang dikasih minum atau dikasih makan, itu hendaknya orang tersebut itu mengucapkan seperti ini, berdoalah, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah kami fihi, di dalam makanan tersebut. Wa at'imna khairan minhu, dan berikan kami, istilahnya makan, berikan kami makan khairan minhu, yang lebih baik dari makanan tersebut. Wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan, dan barang siapa seandainya Allah memberikan dia minum yang berupa susu, falyaqul, maka hendaklah orang itu mengatakan, Allahumma barik lana fih, ya Allah berkailah untuk kami fih, di dalam susu tersebut, wazidna minhu, dan mudah-mudahan engkau memberikan kepada kami itu yang lebih daripada yang itu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un yujzi'u makana ta'ami wa syarabi ghairal laban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum ada yang menyamai gitu ya, belum ada yang menyamai baik makanan maupun minuman. Jadi belum ada yang menyamai sejenis makanan dan minuman sekaligus kecuali susu. Jadi susu itu bisa mencukupi kebutuhan makan dan minum, ya itu seperti itu maksud hadis ini. Masih berapa lama? 1 menit lagi. Baik, satu lagi. Itu tadi jenis minumannya ya. Sekarang sikap ketika minum itu seperti apa? Ini berdasarkan hadis, haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Hushaim, dari Ahmad bin Mani, dari Hushaim, dari Asim al-Ahwal, dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'imun. Ini bunyi hadisnya ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qaimun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariba, minum, min zamzama, dari air zamzam, wa huwa qaimun, dan beliau dalam keadaan berdiri. Jadi pernah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika minum air zamzam itu bawahi sambil berdiri. Jadi sebetulnya boleh minum sambil berdiri, itu boleh Bang Iman. Tapi kebiasaan yang lebih banyak Rasulullah ketika minum itu dalam keadaan duduk. Tapi boleh minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Kalau pengalaman saya pribadi waktu di Masjidil Haram, biasanya orang-orang itu kalau setelah tawaf 7 kali, kemudian kita sholat 2 rakaat, sholat mutlak di belakang di belakang makam Ibrahim, itu kita minum air zam-zam. Minum air zam-zam sambil melihat Ka'bah, dan itu posisinya berdiri karena banyak orang kalau kita duduk bisa bisa diinjak-injak. Apalagi mereka yang orang-orang sana kan pada tinggi-tinggi, kita pada kecil gitu. Kadang kita mau ngambil air zam-zamnya aja udah susah banget. Ya, akhirnya sudah habis waktunya. Baiklah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Insyaallah pada tahu, insyaallah dengan pengetahuan ini kita bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.